Amin, amin. Salam revival, salam kebangkitan. Shalom Bapak Ibu semuanya, dimanapun Bapak Ibu berada, baik di ruangan Zoom ini maupun di YouTube channel dari Gereja BMC New York. Senang sekali hari ini Minggu 24 September 2023, boleh bersama-sama dalam ibadah raya online. Ya. Nah, saya beri judul renungan pada hari ini sehubungan dengan tema kita, yaitu bagaimana aku dapat menjadi rendah hati. Ya, ini adalah topik kita pada hari ini. Kita tahu ayat emas kita diambil dari kitab Yakobus pasal 4 ayat yang ke-10. Ayo kita baca bersama-sama. 2, 3. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Perhatikan katalah setelah kata rendahkan. Ya, perhatikan katalah. Lah ini adalah perintah. Artinya setiap kita yang mengasihi Tuhan bisa menjadi pribadi yang rendah hati. Ya, karena ini adalah perintah Tuhan, tidak ada perintah Tuhan yang berat untuk dilakukan. Nah, the power of humility, yaitu kekuatan atau kuasa bagaimana kita menjadi rendah hati, itu adalah kunci di bulan September ini agar supaya tahun 2023 ini kita menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati atau pribadi-pribadi yang mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Filipi pasal 2 ayat yang ke-8 berkata begini, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia, yaitu Yesus, telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Nah, Bapak Ibu sekalian, bukti mutlak yang tidak boleh tidak, yang harus ada kepada orang yang disebut rendah hati atau orang yang mau merendahkan diri di hadapan Tuhan adalah taat kepada firman Tuhan sampai kepada akhir hidupnya. Seperti apa yang ditulis di dalam kitab Filipi pasal 2 ayat yang ke-8. Amsal 16 ayat yang ke-18 berkata, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Perhatikan kata kehancuran dan kata kejatuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, tolong dijawab, lebih mudah mana membangun atau menghancurkan? Lebih mudah mana untuk menaikkan atau menjatuhkan? Tentu lebih mudah untuk menghancurkan, lebih mudah untuk menjatuhkan. Ya, kita lihat bagaimana yang ada di Ukraina dan di Rusia, betapa mudahnya untuk menghancurkan segala sesuatu yang sudah dibangun. Tidak butuh waktu berminggu-minggu, nggak perlu waktu berbulan-bulan. Hanya dalam sekejap bangunan yang sudah dibangun, mungkin membutuhkan waktu setahun, 2 tahun, atau 10 tahun. Hanya dalam hitungan detik, semua yang sudah dibangun itu mudah sekali untuk dihancurkan. Demikian juga kalau kita mau menaikkan barang, misalnya di tempat yang tinggi atau kita sedang berada di tempat yang tinggi, maka sulit sekali untuk kita menaikkan barang ke tempat yang tinggi atau kita mendaki gunung ke gunung yang tinggi. Tapi alangkah mudahnya ketika sudah di atas untuk dijatuhkan. Maka itu kita sudah mendengar sepanjang bulan September bahwa kesombongan, keangkuhan tinggi hati itu adalah jalan tol atau jalan pintas untuk menuju kehancuran atau kejatuhan. Ingat, merendahkan diri di hadapan Tuhan atau menjadi pribadi yang rendah hati di hadapan Tuhan adalah pribadi yang mau taat kepada firman Tuhan sampai kepada matinya tanpa reserve. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk menjadi sombong itu bukan terjadi secara mendadak, itu ada proses, ya.
ada proses, ada habit, kebiasaan yang dilakukan terus-menerus, kemudian orang menjadi sombong, menjadi angkuh, atau menjadi tinggi hati. Nah, saya percaya setiap kita setelah mendengarkan firman Tuhan tentang kerendahan hati, tentang kesombongan, kita kepingin menjadi pribadi yang rendah hati atau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ada beberapa macam kesombongan, ya nanti Bapak Ibu bisa tambahkan, tapi saya mencatat ada 4 hal. Yang pertama yaitu kesombongan secara intelektual. Apa itu kesombongan secara intelektual? Kita merasa lebih pintar, lebih hebat daripada yang lain. Karena mungkin karena skill kita, kemampuan kita, atau pendidikan kita, ya sehingga kita suka memandang rendah kepada orang-orang yang tidak sekolah atau sekolahnya lebih rendah. Itu yang disebut dengan kesombongan secara intelektual. Ingat Bapak Ibu sekalian, di atas langit itu ada langit. Kalau Bapak Ibu merasa pintar, percayalah ada orang yang lebih pintar daripada Bapak Ibu sekalian. Kemudian ada orang yang sombong, yaitu sombong secara sosial, ya. Dia merasa aku punya follower atau punya teman atau punya koneksi yang lebih hebat daripada kalian. Kalau kalian itu followernya atau temannya mungkin rakyat jelata, ya kan? Atau kita bangga dengan suku kita bangga dengan ras kita. Itu kesombongan secara sosial. Padahal di hadapan Tuhan kita nggak peduli. Kita mata sipit, mata lebar, kulit kuning, kulit coklat, kulit hitam, semuanya sama di hadapan Tuhan. Kemudian ada orang yang sombong secara materi atau material, ya. Merasa punya mobil lebih hebat, punya rumah lebih besar, lebih indah, punya deposito lebih banyak. Semuanya tidak salah Bapak Ibu sekalian. Asal kita menyadari itu semua datangnya daripada Tuhan, bukan karena kekuatan dan kegagahan kita. Kita yang diberkati oleh Tuhan dilarang keras untuk memandang rendah orang-orang yang kurang beruntung atau belum diberkati. Kemudian juga ada orang-orang yang sombong secara rohani, ya. Aku lebih kudus, aku lebih suci daripada kamu. Padahal di dalam kekristenan, kerohanian seseorang tidak diukur dari berapa lama kamu jadi orang Kristen, jabatan apa atau gelar apa atau pendidikan sekolah Alkitab apa yang kamu tempuh. Kerohanian orang yang di dalam Tuhan itu diukur dari berapa tanggung jawabnya, berapa besar tanggung jawabnya, berapa besar komitmenmu untuk melakukan dan mempraktekkan firman Tuhan menjadi gaya hidup dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang penting begini, Bapak Ibu sekalian, kita sudah tahu bahwa kesombongan, baik itu secara intelektual, sosial, material, rohani, atau kesombongan-kesombongan yang lain, itu semua ditentang atau tidak dikenan oleh Tuhan. Nah, kita akan belajar sekarang anak dari kesombongan itu apa? Ya. Yohanes pasal 8 ayat yang ke-44 berkata, iblislah yang menjadi bapakmu. Wah, perhatikan ini. Iblislah yang menjadi bapakmu. Iblis itu adalah bapak segala kesombongan. Dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Kita tahu iblis itu adalah malaikat Allah yang sombong, kemudian dibuang dari sorga menjadi setan. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Jadi orang yang sombong, orang yang congkak, orang yang tinggi hati, Alkitab berkata jelas-jelas mereka tidak hidup dalam kebenaran dan tidak ada kebenaran di dalam dirinya.
Apabila ia berkata dusta, perhatikan kata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Lihat Bapak Ibu sekalian, jadi iblis yang sombong itu akan kemudian kelihatan dari buahnya. Saya seringkali berkata begini, dari buahnya kita tahu pohonnya. Ya, jadi buah itu tidak akan bisa membohongi pohonnya itu seperti apa. Jadi anak dari kesombongan dalam Yohanes pasal 8 ayat yang keempat, anak daripada kesombongan itu adalah dusta. Bersama saya ucapkan dusta. 2, 3, dusta. Apa dusta? Dusta itu adalah bohong. Dusta itu adalah tidak jujur. Tuhan sendiri berkata, kalau iya kamu katakan iya, kalau tidak kamu harus katakan tidak. Ada seorang bapak, dia kaya raya, ya. Dia kaya raya, kemudian karena pandemi COVID-19, maka pabrik yang dia miliki itu nggak bisa jalan, sehingga dia nggak bisa bayar utangnya. Sehingga kemudian apa? Pabriknya harus dijual, dan kemudian dia bayar utang-utangnya, dan bapak ini kemudian menjadi miskin. Nah, satu kali temannya datang, ya kan? Waduh, saya turut prihatin ya. Ini pabriknya sampai dijual ya, sehingga saya juga turut simpati ini dengan apa yang terjadi atas bapak ini. Dan bapak ini dia bilang begini, oh jangan salah sangka bro, ya kan? Saya ini pabrik ini saya jual karena istri saya bilang begini, Pak, ya kita ini uang udah banyak, udah melimpah, saatnya sekarang kita harus menikmati. Ngapain sibuk-sibuk ngurusin pabrik? Biarlah pabriknya dijual sehingga kita bisa santai-santai. Nah, padahal kenyataannya kan tidak begitu, ya kan? Nah, ini adalah ciri daripada orang yang sombong. Orang yang sombong selalu diikuti dengan dusta. Saya berkata kepada beberapa saudara kita, aduh sayang sekali ya, orang ini mestinya punya potensi yang hebat, orang ini mestinya bisa diberkati lebih daripada Tuhan, tapi karena kesombongannya, sehingga dia susah untuk kemudian naik. Kalau naik, sebentar aja naik, dia kemudian akan melorot lagi. Karena tadi dikatakan, kesombongan, tinggi hati, itu akan menyebabkan kehancuran dan kejatuhan. Yang kedua, anak dari kesombongan, kalau kita lihat dari Wahyu pasal 3, ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-17, dikatakan begini, Wahyu pasal 3, ayat 14 sampai 17, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. 15. Aku tahu segala pekerjaanmu. Ya, Tuhan tahu segala pekerjaan kita. Mungkin pendeta saudara tidak tahu kerjaan Bapak Ibu sekalian itu apa. Mungkin orang tua kita, mertua kita, orang lain tidak tahu apa yang sedang kita kerjakan. Tapi ayat 15 ini jelas-jelas berkata, Tuhan Allah Yehova Syama, Allah yang maha tahu, Allah yang maha hadir, dia tahu segala pekerjaan kita. Dikatakan begini, engkau tidak dingin dan tidak panas. Tuhan tahu loh kalau kita tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. 16. Jadi karena engkau suam-suam kuku, jadi tidak dingin atau tidak panas itu adalah suam-suam kuku. Dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Aku akan memuntahkan engkau dari
mulutku. Ya, jadi Tuhan nggak mau kalau kita ini suam-suam secara kerohanian. Ayat 17. Karena engkau berkata, aku kaya, dan aku telah memperkayakan diriku. Sekali lagi, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Ya, dari satu ayat ini ada 3 kali kata aku, diriku, dan saya. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Bapak Ibu sekalian, tidak ada satupun yang ada pada kita yang tidak kita terima dari Tuhan. Tidak ada satupun yang ada pada kita yang tidak diberikan oleh Tuhan kepada kita. Tapi ketika kita merasa semua itu karena aku hebat, karena karyaku, karena kekuatanku, karena kesehatanku, karena kepandaianku, karena kecerdasanku, karena kerajinanku. Nah, orang yang demikian, Bapak Ibu sekalian, kemudian dia tidak membutuhkan Tuhan, sehingga akibatnya apa? Dia menjadi orang yang suam kuku. Bersama saya ucapkan suam kuku. 2, 3, suam kuku. Jadi orang yang sombong, orang yang angkuh, mungkin secara tubuh jasmani kelihatan orangnya beribadah. Padahal hatinya menjauh daripada Tuhan. Tuhan tahu loh Bapak Ibu sekalian. Ya kan? Kita datang ibadah, kita rajin ibadah, itu baik, puji Tuhan. Tapi ketika ada kesombongan di dalam hati kita, kita melakukan semuanya itu hanya sebagai formalitas. Apa kata dunia? Aku ini orang Kristen. Kalau tidak ibadah, ya kan? Kan bukan orang Kristen. Nah, ini nggak boleh terjadi di antara kita, ya. Dan yang ketiga, apa itu anak daripada kesombongan yang lainnya? 1 Samuel 18 ayat 6 sampai dengan ayat yang 9. Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu atau Goliat itu, perhatikan ini yang merah-merah, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong siapa Bapak Ibu sekalian? Menyongsong Raja Saul, bukan menyongsong Daud. Tapi yang disambut yaitu Saul, karena rajanya pulang dari medan peperangan dan sudah mengalahkan orang Filistin itu. Sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan dengan membunyikan gerincing. Ini luar biasa. Orang-orang Israel menghormati rajanya yang bernama Saul. Ayat yang ke-7. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan. Katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh. Disebut dulu Saul, tetapi Daud berlaksa-laksa, tidak dikatakan Daud. Jadi yang disebut dulu adalah Saul. Sekali lagi, ini bentuk penghormatan rakyat kepada Saul. Ayat yang ke-8, lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat. Mengapa Saul harus marah? Wong yang disambut itu Saul, yang dipuji-puji itu adalah Saul, ya. Dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Jadi gara-gara perempuan-perempuan itu berkata kalau Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Artinya yang dikalahkan oleh Daud itu lebih banyak daripada Saul. Sebab pikirnya ayat yang ke-8, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Ayat yang ke-9. Sejak hari itu, maka Saul selalu mendengki kepada
Daud. Ya, kenapa ini bisa terjadi? Saul mendengki kepada Daud. Ya, padahal Daud itu adalah pahlawan Israel. Gara-gara Daud inilah maka Israel tersanjung. Jadi kalau Israel tersanjung, tentu yang disanjung mendapatkan penghormatan itu adalah rajanya, yaitu Saul. Tapi kenapa Saul marah dan mendengki kepada Daud? Karena Saul itu sombong. Ciri orang sombong yaitu mudah tersinggung, iri hati, dan dengki. Itu adalah anak daripada kesombongan. Sekali lagi, mudah tersinggung, iri hati, dan dengki. Jadi kalau ada orang menyebut dirinya anak Tuhan, mudah tersinggung, kemudian iri hati, dan dengki, Bapak Ibu sekalian, percayalah, Bapak Ibu, maaf, itu sedang tinggi hati, sedang sombong. Ada satu statement yang luar biasa dari almarhum Gus Dur, ya, Abdurrahman Wahid. Beliau pernah menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Maaf, sekalipun beliau ini tidak bisa melihat, ya, tapi oleh kemurahan Tuhan bisa menjadi Presiden Indonesia. Satu statementnya yang luar biasa bilang begini, ya. Presidennya boleh buta, presidennya boleh nggak pinter, yang penting itu timnya, anggota timnya harus hebat. Ya kan? Jadi artinya apa? Gus Dur ini adalah seorang yang cukup rendah hati. Nah, seharusnya setiap kita, kalau kita menyadari bahwa kita ini adalah tubuh Kristus, kita mungkin itu jempol, telunjuk, jari tengah, atau apa saja, ya, anggota tubuh kita, tidak ada yang tidak penting. Amin. Makanya anggota tubuh yang satu dengan anggota tubuh yang lain jangan saling iri hati atau mendengki, apalagi kemudian mudah tersinggung, ya kan? Itu nggak boleh terjadi, Bapak Ibu sekalian, di antara kita orang-orang yang percaya. Nah, bagaimana sekarang agar aku atau kita dapat menjadi orang yang rendah hati? Ya, saya percaya setiap kita kepingin berubah. Tadi sebelum ibadah ini dimulai, kita ngobrol-ngobrol nih sama Wandi, juga sama saudara kita John. Ya kan, waktu saya masuk, kemudian John bilang begini, saya mau berdiri, sekarang mau stretching, ya kan. Kenapa? Ternyata ngobrolnya tentang kesehatan. Karena banyak duduk itu kurang sehat, perlu bergerak-gerak, perlu berubah, ya. Semua orang ya kepingin untuk berubah. Bapak Ibu sekalian tahu nggak, buku yang paling laris, ya, buku paling laris di seluruh dunia itu adalah buku tentang perubahan. Perubahan apa? Bagaimana bisa menjadi langsing, ya kan? Bagaimana supaya bisa menjadi lebih sehat? Bagaimana supaya kulit kelihatan kinclong-kinclong? Bagaimana supaya kelihatan awet muda? Bagaimana untuk memiliki rumah tangga yang harmonis? Semua orang kepingin berubah. Kepingin berubah itu baik. Ya, saya harap Bapak Ibu sekalian kepingin menjadi pribadi yang rendah hati. Nah, bagaimana agar supaya kita menjadi orang yang rendah hati? Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, kita harus punya kemauan yang kuat untuk berubah. Dalam hal ini, kita harus punya kemauan yang kuat. Ya Tuhan, aku mau menjadi pribadi yang rendah hati. Ya. Nah, bagaimana supaya kita punya kemauan yang kuat untuk berubah atau menjadi pribadi yang rendah hati itu harus dimulai dengan rasa tidak nyaman.
ya kan? Ketika kita mulai merasa tidak nyaman dengan situasi, kondisi, keadaan kita, maka kemudian kita bisa introspeksi diri dan kemudian kita punya kemauan yang kuat untuk berubah. Misalnya, saya ini tidak nyaman dengan kegendutan, Bapak Ibu sekalian, ya. Maka itu kemudian saya kepingin bisa perutnya nggak buncit, sebab kalau perutnya buncit itu tidurnya susah, badannya nggak enak, ya. Ketika saya merasa tidak nyaman dengan ini, saya punya kemauan yang kuat untuk berubah. Ya, itu bagus Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau cuma kemauan tanpa ditindaki, maka sia-sia. Maka itu kita akan belajar 4 hal bagaimana supaya kita bisa menjadi orang yang rendah hati. Contoh yang paling jelas Bapak Ibu sekalian, bagaimana anak bungsu. Ketika anak bungsu hidup dalam kesombongan, ingat, sombong dibuktikan dengan tidak taat kepada firman Tuhan. Ya, anak bungsu itu hidupnya enak, jauh daripada rumah bapaknya, hidup foya-foya, hidup semau gue, ya. Dan kemudian ketika dia terdampar di kandang babi, mau makan makanan babi aja nggak boleh, ya kan? Disitulah dia timbul rasa sakit yang sangat. Sehingga apa? Ketika dia merasa tidak nyaman itu, dia kepingin berubah. Dan yang luar biasa, dia bangkit dan dia tahu bagaimana untuk berubah, yaitu kembali kepada Bapaknya. Itu yang pertama, Bapak Ibu sekalian. Ya, kalau kita mau menjadi pribadi yang rendah hati, harus punya kemauan yang kuat. Nggak boleh bilang begini, mengalir saja, ya kan? Mengalir saja. Nanti kalau Tuhan bawa saya rendah hati, ya saya jadi rendah hati. Nggak boleh begitu. Ya, yang kedua, yang harus kita kerjakan, yaitu kita harus menanggalkan ego kita. Filipi pasal 2 ayat yang ketiga. Filipi pasal yang kedua ayat yang ketiga, jika kamu melakukan sesuatu, janganlah mencari kepentinganmu sendiri atau untuk kebanggaanmu sendiri. Sebaliknya, rendahkanlah dirimu dengan menganggap orang lain lebih penting daripada dirimu sendiri. Ya, jadi Filipi pasal 2 ayat yang ketiga ini berbicara agar supaya kita itu menjadi orang yang rendah hati, yaitu dengan cara bagaimana? Dengan cara menganggap orang lain lebih penting daripada dirinya sendiri. Dengan cara apa? Menanggalkan ego. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya ini kalau dimasakin sama Ibu Yongki, saya suka sekali telur dadar itu, ya kan? Telur itu nggak tahulah dimasak apa aja, kok buat saya itu enaknya luar biasa. Mau direbus, dibikin mata sapi, atau kadang didadar, ya kan? Itu kalau di rumah ada kemudian dia cabai, dan kemudian ada bawang daun, saya selalu bilang sama istri saya, tolong dong bikinin telur dadar, ya kan? Saya bilang cabenya yang banyak, yang pedes. Bu Yongki ini kan paling nggak bisa makan pedes, ya kan? Pakai cabai, lah aku kan nggak bisa makan, ya kan? Tapi karena beliau ini orang yang hatinya luar biasa, ya kan? Dia bilang ya nggak apa-apalah demi kamu, ya kan? Dia kasih cabai yang banyak, dia ngalah tidak makan telur dadar itu, ya kan? Nah itu contohnya Bapak Ibu sekalian. Jadi dia nggak memikirkan dirinya sendiri, sedangkan saya memikirkan dirinya sendiri, kasih yang banyak cabenya, nggak mikirin Bu Yongki. Itu namanya sombong, ya kan? Ini jangan ditiru. Ini contoh Bapak Ibu sekalian, ya. Yakobus pasal 3 ayat yang ke-16 berkata, sebab di mana ada iri hati,
dan mementingkan diri sendiri. Di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Ingat Bapak Ibu sekalian, ketika terjadi kesombongan itu, maka yang ada adalah mementingkan diri sendiri. Kalau mementingkan diri sendiri, maka akan ada kekacauan dan segala perbuatan jahat. Kembali kepada telur dadar itu, ya kan? Nah, kadang-kadang saya bilang gini, ya udahlah, terserah kamu, ya kan? Mau dikasih cabai boleh, nggak dikasih cabai boleh. Akhirnya Bu Yongki bikin telur dadar 2, ya kan? Yang satu dikasih cabai yang banyak, yang satu enggak pakai cabai. Yang enggak pakai cabai dimakan Bu Yongki, yang pakai cabai banyak dimakan saya. Kalau dikirimin bumbu pecel sama Pak Akwang tahu selalu kirim 2 macam. Yang satu super pedas, yang satu tidak pedas. Yang tidak pedas untuk Bu Yongki, yang pedas untuk saya. Ya, mungkin dalam hatinya Pak Akwang supaya gembala saya tidak bertengkar. Dan yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, Kejadian pasal 3 ayat yang ke-27, yaitu dengan cara mengakui kesombongan. Ya, Kejadian 32 ayat 27. Demikian bunyi firman Tuhan, bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sautnya Yakub. Ini kan ayat bicara tentang bagaimana pergumulan seorang yang bernama Yakub dengan malaikat Tuhan. Ya, Yakub itu artinya penipu. Yakub artinya pendusta. Yakub artinya pembohong. Yakub artinya suka menipu. Itu arti kata Yakub. Please, kalau ada yang hamil, ya orang-orang yang hidup pada zaman ini, atau nanti punya mantu atau punya cucu, ya kan? Jangan kasih nama Yakub. Arti Yakub itu penipu, ya. Maaf yang sudah pakai nama Yakub, dia dikuduskan di dalam nama Yesus. Engkau lahir baru menjadi orang-orang yang baik. Tapi mari Bapak Ibu sekalian yang ngerti firman Tuhan, untuk generasi selanjutnya jangan pakai nama Yakub. Ya, waktu dalam pergumulan, malaikat itu bukan nggak tahu siapa nama Yakub itu. Tapi malaikat itu kepingin supaya Yakub menyadari siapa dirinya. Bahwa kamu itu penipu. Ya, bapaknya ditipu. Wah, itu sadis banget. Ya. Ada berapa banyak orang suka menipu. Semua ditipu. Ya kan? Dirinya sendiri ditipu, bapaknya ditipu, mamanya ditipu, orang lain ditipu. Ya. Itu adalah ciri-ciri daripada orang sombong. Ingat, orang sombong yaitu tidak taat kepada firman Tuhan. Nah, Tuhan itu bisa melihat di dalam Yakub itu sesungguhnya ada Israel. Maka itu di dalam pergumulan itu, ketika Yakub mengakui siapa dirinya, ya, aku ini penipu. Ya kan? Itu artinya Yakub mau berubah. Dia mau hidup merendahkan diri dan menjadi pribadi yang rendah hati. Dan kemudian ketika Yakub mengakui, Tuhan bilang begini, malaikat itu bilang, namamu bukan lagi Yakub, tapi kamu adalah Israel. Amin. Tuhan itu melihat loh Bapak Ibu sekalian, di dalam diri kita sesungguhnya ada sesuatu yang hebat, sesuatu yang luar biasa. Yang dibutuhkan adalah kita mau untuk berubah, yaitu mengakui bahwa aku ini sombong. Sebab dari buahnya aku tahu bahwa aku ini orang sombong. Ingat tadi, apa buah daripada kesombongan? Anak daripada kesombongan yaitu dusta, suka bohong, ya kan? Yang kedua apa? Bapak Ibu sekalian, anak daripada kesombongan, ya, selain dusta itu apa? Suam kuku, ya kan? Yang ketiga apa?
itu iri hati, dengki, mudah tersinggung, ya. Nah, yang terakhir Bapak Ibu sekalian, Yohanes 14 ayat yang ke-16. Ya, Yohanes 14 ayat yang ke-16. Untuk kita menjadi pribadi yang rendah hati. Aku akan minta kepada Bapa dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Bersama saya katakan penolong. 2, 3, penolong. Dalam bahasa aslinya, kata penolong ini adalah Parakletos atau Roh Kudus. Ya, Roh Kuduslah yang akan menolong kita sehingga kita perlu kerjasama dengan Roh Kudus. Kita nggak bisa dengan kekuatan sendiri, Bapak Ibu sekalian, menjadi pribadi yang tidak sombong. Kita nggak bisa dengan kekuatan sendiri menjadi pribadi yang rendah hati. Kita butuh Roh Kudus. Roh Kudus itulah yang akan mengingatkan kita, menolong kita, mengajarin kita, yang akan terus-menerus membawa kita menjadi pribadi yang rendah hati. Asal kita mau ditegur oleh Roh Kudus. Asal kita tidak mendukakan Roh Kudus. Asal kita mau dididik oleh Roh Kudus. Saya percaya Bapak Ibu sekalian di minggu terakhir bulan September ini, biarlah setiap kita mau berubah menjadi pribadi yang rendah hati. Yang pertama, kita harus punya kemauan yang kuat untuk berubah. Yang kedua, kita harus bersedia untuk meninggalkan ego kita. Dan yang ketiga, kita mau mengakui bahwa aku ini masih sombong. Aku ini mau menjadi orang yang rendah hati. Dan yang keempat, kita mau mengizinkan Roh Kudus untuk bersama-sama dengan kita, membawa kita menjadi pribadi yang rendah hati, yaitu dengan cara kerjasama dengan Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Materaikan setiap benih kebenaran firman Tuhan ini. Kami tahu Engkau yang sudah memanggil dan memilih kami. Engkau memanggil dan memilih kami agar kami serupa dengan Kristus Yesus Tuhan, yaitu menjadi pribadi yang rendah hati, yaitu dengan mentaati firman Tuhan sampai kepada akhir hayat kami. Kami berdoa biarlah Allah Roh Kudus memampukan setiap kami sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang serupa dengan Kristus dan hidup kami berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati, bersama-sama katakan amin, amin, amin. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita doa berkat, ya, berita duka telah meninggal dunia, yaitu Ibu Seran. Ya, Ibu Seran adalah mama kandung dari Bapak Bicai atau ibu mertua dari Ibu Lucy. Ibu Seran meninggal dunia pada usia 74 tahun, meninggal dunia di apartemennya. Ya, saya mendapatkan cerita daripada anaknya bahwa bagaimana beliau meninggal sangat indah sekali. Ya, untuk berita funeral service dan apa yang akan dilakukan dalam 1-2 hari kami akan kirimkan melalui grup WhatsApp daripada gereja BMC New York. Mari kita berdoa. Kami memberkati sekarang Tuhan setiap anak-anak-Mu yang sudah melayani dan mempersembahkan ibadah secara online ini. Kami tahu apa yang dikerjakan tidak pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Sempurnakan pelayanan anak-anak-Mu dan sempurnakan ibadah kami. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga yang sedang berduka, keluarga dari almarhumah Ibu Seran, mama daripada Bapak Bicai ini. Tuhan, biarlah keluarga yang sedang berduka ini, Allah Roh Kudus, Yehova Shalom yang memberikan penghiburan kepada keluarga yang sedang berduka. Dan untuk rencana acara funeral service, Tuhan tolong campur tangan, anugerah hikmat, di mana tempat yang akan kami pakai untuk sebagai funeral service dan di mana
almarhum akan ditanamkan, biarlah Tuhan campur tangan. Dan semua biaya-biaya yang dibutuhkan, kami percaya Engkau yang menyediakannya lebih daripada cukup. Mari angkat kedua belah tangan kita dan terima dengan iman berkat dan rahmat dari Allah Bapa yang mencintai dan mengasihi kita. Bapa di sorga memberkati kita berlimpah-limpah. Bapa yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub menurunkan segala yang terbaik dari sorga, memberkati kita melalui putranya yang tunggal, Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudusnya, melindungi dan menyertai setiap kita selama-lamanya. Tuhan mengangkat kita, Tuhan meninggikan kita, sehingga jalan hidup kita seperti cahaya fajar pada pagi hari yang semakin terang hingga rembang tengah hari. Dalam nama Yesus yang percaya, terima berkat ini dengan iman, dan katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin.